Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Takresaki Jahri Zulkarnain dari Program Studi Teknik Geologi Universitas Sriwijaya Angkatan 2021. Nah, kali ini saya akan membahas tentang mineral optik mengenai paralel Nicol atau Nicol sejajar. Nah, langsung saja kita masuk ke pembukaannya. Nah, seperti yang kita tahu, dalam mineralogi optik itu untuk mengamati suatu sayatan tipis atau thin section, kita menggunakan mikroskop polarisasi. Nah, dalam pendeskripsian atau pengidentifikasian mineral di mikroskop polarisasi itu terdapat dua metode. Yang pertama ada paralel Nicol dan juga cross Nicol. Nah, ini berkaitan dengan gelombang cahaya yang digunakan pada mikroskop. Nah, dalam kasus paralel Nicol atau Nicol sejajar, cahaya gelombang yang digunakan hanyalah satu arah. Caranya ialah dengan tidak menggunakan analisator. Dengan begitu, arah bidang getar dari analisator itu akan sejajar dengan arah getar polarisator. Contohnya ya seperti gambar berikut. Nah, dapat terlihat perbedaannya sebelum cahaya atau gelombang cahaya itu terpolarisasi dan sesudahnya. Nah, dalam identifikasi mineral pada kondisi Nicol sejajar ada beberapa poin-poin yang harus kita amati atau kita deskripsikan. Langsung saja kita mulai dari yang pertama. Pendeskripsian pertama itu adalah warna. Warna ini timbul ketika gelombang cahaya dari mikroskop itu menembus sayatan tipis atau thin section dan sebagainya terabsorpsi. Contoh pengidentifikasian mineral pada thin section menggunakan warna ialah pada kuarsa, di mana umumnya kuarsa itu tidak berwarna sama sekali. Pendeskripsian berikutnya adalah bentuk mineral. Bentuk mineral ini bisa kita amati dari batas-batas mineral yang kita deskripsikan. Apabila batas-batas mineral tersebut terlihat dengan jelas dan ada juga perekat atau massa gelas antara kedua mineral, itu bisa kita namakan dengan euhedral. Nah, sedangkan apabila batas-batas mineral itu terlihat dengan jelas namun berhimpitan, itu namanya subhedral. Yang terakhir, apabila tidak terlihat sama sekali perbatasan antar mineral-mineral yang ada sehingga terlihat tumpang tindih. Nah, ini kita sebut dengan anhedral. Deskripsian berikutnya adalah perawakan mineral. Nah, perawakan mineral ini bisa kita lihat dari mineral itu sendiri. Ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada ekuan, di mana terbentuk bidang-bidang yang sama panjangnya atau sama ukurannya pada mineral yang kita amati. Yang kedua ada tabular, di mana perawakan mineralnya itu cenderung membulat atau membundar. Dan yang terakhir ada yang namanya prismatik, di mana bentuknya itu cenderung menjarum atau membentuk sudut lancip. Pendeskripsian berikutnya adalah pleochroisme. Pleochroisme ini adalah jumlah berapa kali warna mineral ini berubah ketika meja preparat atau meja objek mikroskop diputar 90 derajat. Nah, bisa saja suatu mineral itu tidak berubah warna sama sekali pada perputaran 90 derajat. Ada juga yang berubah satu kali disebut monokroik, ada yang dua kali disebut dengan duikroik dan trikroik untuk yang ketiga kali perubahan. Pendeskripsian berikutnya adalah relief. Relief ini simpelnya adalah bentuk timbul atau cembung yang terlihat pada thin section yang kita amati pada mikroskop. Nah, untuk lebih jelasnya berikut contoh relief yang tinggi dan relief yang rendah. Nah, seperti yang kita bisa lihat, pada relief yang tinggi itu bentuk dari mineralnya itu lebih jelas yang mana. Jadi kita bakal bisa melihat, karena dia lebih cembung, jadi kita bisa mengetahui yang mana bagian mineralnya dan mana yang tidak. Sedangkan di yang relief yang lebih rendah, dia lebih terlihat seperti ruang yang lebih hampa. Nah, relief ini masih berhubungan dengan indeks bias oleh mineral. Langsung kita masuk ke pendeskripsian berikutnya adalah tentang indeks bias. Indeks bias ini adalah suatu angka atau konstanta yang menunjukkan perbandingan antara sinus sudut yang masuk dan sinus sudut yang terpantul. Untuk indeks bias ini kita bisa menentukan secara absolut menggunakan minyak imersi atau bisa menggunakan secara yang lebih relatif, adalah menggunakan garis Baeke. Nah, kali ini saya akan bahas lebih lanjut tentang penentuan indeks bias menggunakan cara yang lebih relatif, ialah menggunakan garis Baeke. Ini kita dapat mengidentifikasinya menggunakan makrometer pada mikroskop polarisasi. Ketika makrometer itu kita gerakkan, meja objek juga akan bergerak. Nah, ketika terjadi pergerakan tadi,
Apabila bayangan dari mineral yang kita amati itu masuk, itu bisa kita simpulkan itu indeks bias dari mineral yang kita amati lebih besar daripada indeks bias Kanada balsam atau perekat dari thin section itu tersendiri. Nah, ketika indeks bias suatu mineral itu lebih besar pada indeks bias Kanada balsamnya, maka relief dari mineral tersebut itu tinggi. Sebaliknya, ketika bayangan satu mineral itu bergerak keluar ketika makrometer diputar, itu berarti indeks bias mineral yang kita amati itu lebih rendah daripada indeks bias Kanada balsamnya. Jadi bisa disebut juga mineral tersebut memiliki relief rendah. Nah, poin pengidentifikasian terakhir itu ada belahan dan pecahan. Belahan dan pecahan ini sama seperti mineralogi fisik, di mineralogi optik juga ada belahan dan pecahan. Belahan ialah bidang-bidang yang terlihat pada mineral yang kita amati yang mengikuti sistem kristalnya sendiri. Nah, perbedaan yang lebih jelas lagi antara belahan dan pecahan itu, pada belahan itu bidang-bidang yang terlihat pada suatu mineral yang kita amati itu akan terbentuk pola-pola sendiri. Umumnya itu bisa satu arah atau dua arah yang terlihat pada mikroskop orientasi. Nah, sedangkan apabila bidang-bidang yang terlihat pada mineral itu tidak teratur atau secara acak, itu baru bisa disebut dengan pecahan. Agar lebih jelasnya, berikut perbedaan antara belahan dan pecahan. Nah, baiklah, itulah pengidentifikasian mineral dengan cara paralel nikkel atau nikkel sejajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.